Suara tawa dan dentuman musik menggema di ruang karaoke Blue Moon, salah satu tempat hiburan malam yang cukup terkenal di pusat kota. Lampu warna-warni berpendar liar di dinding, menyinari wajah-wajah yang tertawa palsu, dan tubuh-tubuh yang menari tanpa jiwa. Di sudut ruangan VIP, Laila duduk bersandar dengan senyum tipis. Tubuhnya dibalut gaun hitam ketat dengan belahan tinggi di paha. Lipstik merah menyala, bulu mata lentik palsu, dan aroma parfum mahal menyamarkan kenyataan bahwa hatinya kosong. Ia tertawa ketika pelanggan melontarkan lelucon jorok, menyanyi ketika diminta, menari ketika diinginkan. Tapi setiap malam saat ia pulang ke kamar kos kecilnya yang sempit, ia menangis diam-diam. Laila bukan perempuan yang lahir untuk dunia ini. Ia terlempar. Dulu, ia gadis cerdas dari keluarga sederhana. Ibunya seorang guru TK, ayahnya supir angkot. Tapi semuanya berubah ketika ibunya meninggal karena kanker, dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang memperlakukan Laila seperti pelayan. Saat ayahnya meninggal dalam kecelakaan kerja, ibu tiri menjual barang-barang rumah dan meninggalkan Laila sendiri, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa arah. Ia mencoba bertahan, jadi pelayan warung, tukang bersih-bersih, penjaga toko, tapi semuanya tak cukup untuk bayar sewa, makan, dan hidup. Sampai akhirnya, seseorang menawarkan pekerjaan mudah dengan uang cepat di klub karaoke. Hanya menemanin, katanya. Tapi kenyataan lebih kejam dari yang dijanjikan. Dan kini, Laila adalah bagian dari dunia malam. Dunia yang tertawa di luar tapi menangis di dalam. Sementara itu, di sisi kota yang berbeda, suasana sangat kontras. Di sebuah mushola kecil, di lingkungan padat penduduk, seorang pemuda duduk di depan para jamaah. Namanya Azhar, usianya 27 tahun. Wajah bersih, berjanggut tipis, dan mata yang tenang. Ia mengajar tafsir setiap malam, dan mengisi kajian pekanan di pesantren kecil peninggalan ayahnya. Bukan ustadz besar, tapi dihormati karena keikhlasan dan sikap lembutnya. Malam itu, ia membahas tema hijrah yang sungguh-sungguh, mengutip kisah Umar bin Khattab, dan bagaimana hidayah sering datang dalam momen paling tidak terduga. Kadang, orang datang ke Allah bukan karena dia sadar, tapi karena dia sudah kehabisan jalan lain. Dan Allah tidak pernah menutup pintu. Dia selalu tunggu, bahkan untuk mereka yang datang dalam keadaan berdosa. Selesai kajian, seorang pria paruh baya menghampirinya. Wajahnya serius, langkahnya mantap. "Azhar, bisa bicara sebentar?" Azhar mengangguk. Mereka masuk ke ruang belakang musola. Pria itu adalah Pak Rahmat, ayah angkat Azhar. Sosok dermawan yang membiayai pendidikan Azhar sejak kecil. Kini ia datang membawa kabar yang tak disangka. "Aku minta kamu nikahi seseorang, nak. Bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab." Azhar terdiam. Dia perempuan yang banyak orang anggap kotor, tapi dia anak dari sahabatku. Dulu kami sama-sama nakal, tapi aku selamat. Dia tidak. Sekarang anaknya hidup sendiri. Dan aku rasa, hanya kamu yang bisa bawa dia keluar dari jurang itu. Azhar menunduk, hatinya bergolak. Namanya Laila. Laila duduk di kursi kayu ruang tamu rumah Pak Rahmat. Tangannya bergetar di atas pangkuan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telanjang. Bukan karena pakaian, tapi karena ia tahu, semua mata memandangnya sebagai wanita dengan masa lalu yang terlalu kelam untuk ditebus. Ia mengenakan kerudung pinjaman milik sepupunya, jilbab polos warna coklat yang terasa asing di kepalanya. Baju gamis sederhana menutupi tubuhnya, tapi tidak mampu menyembunyikan kecanggungan di sorot matanya. Pak Rahmat duduk di sisi berlawanan ruangan, menatapnya dengan harapan yang berat. Di sampingnya, Azhar baru datang dari masjid.
Wajahnya bersih, tenang, dan penuh keraguan. Ini pertama kalinya ia melihat calon istrinya dalam keadaan seperti ini. Tidak seperti gadis-gadis yang biasa dia temui di majelis atau pesantren, Laila menatap balik matanya tanpa malu-malu, tapi dengan perlawanan. Beberapa detik keheningan memisahkan mereka. "Silakan bicara," kata Pak Rahmat akhirnya. "Kalian bisa saling kenal dulu." Azhar mengangguk pelan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Laila datar. Azhar menarik napas. "Saya tahu pertemuan ini tidak biasa. Saya pun belum paham sepenuhnya maksud dan rencana Allah dari semua ini." Laila menatap lurus padanya. "Saya tidak butuh dikasihani, Mas Azhar. Saya sudah cukup sering dijanjikan hidup baru oleh banyak orang, tapi mereka semua pergi saat tahu siapa saya sebenarnya." Azhar tak terganggu. Ia membalas tatapan itu dengan lembut. "Saya tidak datang untuk menyelamatkan kamu. Saya pun tidak merasa lebih baik. Saya cuma percaya bahwa kadang cahaya bisa muncul dari tempat yang paling gelap." Laila tertawa kecil, tawa getir, lebih seperti refleks untuk bertahan. "Kamu belum tahu siapa saya. Kamu ustadz, guru ngaji. Orang-orang seperti kamu hidup di langit. Saya hidup di tanah becek, di bawah, jauh." "Saya juga pernah di tanah yang sama," sahut Azhar. "Saya cuma lebih dulu ditarik keluar. Bukan karena saya baik, tapi karena ada yang sabar menunggu saya berubah." Laila menunduk. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa berat. Ada sesuatu dalam suara Azhar yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menerima. "Kenapa saya?" tanyanya lirih. "Karena kamu masih hidup, dan selama kita hidup, Tuhan belum selesai menulis cerita kita." Pak Rahmat menahan napas di sudut ruangan. Laila tak menjawab lagi, tapi di dalam hatinya, untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, ia ingin percaya seseorang. Seminggu kemudian, pernikahan mereka berlangsung di mushola kecil. Tidak ada pelaminan, tidak ada gaun mewah, hanya ijab kabul sederhana, saksi, dan air mata Laila yang jatuh saat Azhar mengucapkan, "Saya terima nikahnya." Bukan air mata bahagia, tapi campuran antara takut, haru, dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Hari pertama setelah akad itu sunyi. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, seolah langit ikut menyambut dua jiwa yang belum saling mengenal, namun kini terikat dalam sebuah janji yang besar, pernikahan. Laila masuk ke rumah Azhar dengan langkah perlahan. Rumah itu sederhana, dindingnya putih bersih, rak buku memenuhi sisi ruang tamu, dan aroma kayu yang baru dipelitur tercium samar. Tidak ada hiasan berlebihan, hanya sajadah yang tergulung rapi, mushaf di atas meja kecil, dan ketenangan yang entah mengapa justru membuat Laila gugup. Azhar menunjukkan kamar mereka tanpa banyak bicara. "Kalau kamu butuh waktu sendiri, ambil saja. Aku akan tidur di ruang belakang dulu." Laila hanya mengangguk. Malam pertama tidak seperti dalam kisah cinta. Tidak ada pelukan, tidak ada percakapan hangat. Hanya dua orang asing yang mencoba hidup bersama, dengan jarak emosional yang masih begitu lebar. Keesokan paginya, Laila bangun lebih awal. Ia berdiri lama di dapur, menatap peralatan masak. Ia tak tahu Azhar suka apa untuk sarapan. Akhirnya, ia memasak nasi goreng sederhana dan menyeduh teh manis. Azhar datang ke meja makan dengan wajah biasa. Ia mencicipi sedikit, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Ucapan sederhana itu membuat Laila terdiam lama. Tak ada pria yang pernah mengucapkan terima kasih padanya hanya karena ia memasak. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam ritme yang sama.
Canggung, sunyi, namun perlahan mulai menghangat. Laila mulai menyapu halaman, mengelap rak buku, membaca puisi-puisi lama milik Azhar. Diam-diam ia mulai penasaran pada sosok suaminya yang tenang itu. Di malam hari, saat Azhar mengaji di musola kecil di sudut rumah, Laila duduk di pojok tangga, hanya mendengarkan. Suaranya lembut, penuh rasa. Bacaan Qur'annya tidak tergesa, tapi juga tidak mendayu. Ada ketulusan yang membuat hati Laila sesak, karena suara itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang sudah lama mati. Suatu malam, Laila memberanikan diri mendekat. Ia membawa segelas air hangat ke ruang mushola. "Aku boleh ikut duduk di sini?" tanyanya pelan. Azhar mengangguk. "Boleh, mushola ini rumah untuk kita berdua." Laila duduk bersila, agak jauh dari sajadah Azhar. Ia menggenggam tangan sendiri, menahan getaran di dadanya. "Aku mau belajar, pelan-pelan, tapi aku takut nggak diterima." Azhar menatapnya. "Kamu tidak harus sempurna untuk kembali kepada Tuhan. Cukup datang, itu sudah cukup." Air mata Laila mengalir, diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang tidak memintanya berubah hari itu juga. 2 minggu telah berlalu sejak akad yang sunyi itu. Laila mulai terbiasa dengan ritme rumah yang tenang. Azhar bukan suami yang cerewet. Ia tak pernah memaksa Laila sholat, tak pernah mengomentari bajunya, bahkan tak pernah bertanya soal masa lalunya. Tapi justru sikap itu yang membuat Laila gelisah. Kenapa dia tidak bertanya? Apakah dia pura-pura tidak peduli? Atau karena dia sebenarnya jijik? Setiap pagi, Laila bangun lebih awal. Ia memasak sarapan, menyapu halaman, menyiram bunga. Di sela waktu kosongnya, ia membuka YouTube, mencari tutorial cara membaca Quran, cara berwudu yang benar, cara menjadi istri syalihah. Ia belajar diam-diam. Tapi bayangan masa lalu tidak pernah jauh. Suatu sore, saat ia hendak membeli sayur di warung dekat gang, seseorang menepuk bahunya. Laila menoleh, dan hatinya langsung mencelos. Nadia. Perempuan itu tersenyum miring. Lipstik merah mencolok dan jaket Blue Moon masih membungkus tubuhnya. Di belakangnya, seorang teman lama mereka ikut tertawa kecil. "Seriusan, Lei? Kamu sekarang jadi istri Ustadz?" Nadia tertawa geli. "Gila, kamu benar-benar akting sampai akhir ya?" Laila tak menjawab. Ia menunduk, menahan gemetar di tangannya. "Kau pikir jilbab bisa hapus semua yang pernah kau lakukan?" Nadia mendekat, berbisik. "Dunia kecil, Lai. Masa lalu kita nggak bisa dicuci begitu saja." Laila pulang dengan langkah lunglai. Keranjang belanjaan hampir jatuh dari tangannya. Begitu sampai rumah, ia langsung masuk kamar dan mengunci diri. Ia duduk di lantai, punggung menyandar di dinding, tubuh gemetar. Malam itu ia tidak bicara. Azhar mengetuk pintu kamar pelan. "Laila, kamu tidak apa-apa?" "Biarkan aku sendiri," jawabnya cepat. Azhar tidak memaksa, tapi ia duduk di depan pintu kamar, menemani dari luar. Diam, tapi hadir. Pagi harinya, Laila bangun dengan mata sembab. Ia melihat ke cermin dan merasa jijik. Ia menarik kerudung dari kepalanya dan melemparnya ke sudut kamar. Nafasnya berat, pikirannya penuh suara-suara. "Kamu kotor, kamu cuma peran pelarian, kamu gak pantas jadi istri siapapun." Saat keluar dari kamar, ia menemukan Azhar sedang duduk membaca Quran. Ia ingin kembali ke kamar, tapi suara Azhar menghentikannya. "Kamu tahu, Lai,
katanya sambil tetap menatap mushaf. Kalau Allah hanya menerima orang-orang yang sempurna, tidak akan ada surga. Karena kita semua punya masa lalu. Tapi Dia Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Laila tak tahan lagi. Ia jatuh berlutut di tengah ruang tamu dan menangis terisak-isak. Aku ingin berubah. Tapi aku takut, Har. Takut mereka tidak pernah membiarkanku lepas dari masa lalu itu. Azhar menutup mushafnya, lalu mendekat dan duduk di samping Laila. Ia tidak memeluknya. Ia hanya duduk cukup dekat agar Laila tahu bahwa ia tidak sendiri. Selama kamu melangkah ke arah cahaya, katanya, lembut, maka gelap tidak akan bisa menelammu lagi. Sudah sebulan sejak Laila menikah dengan Azhar. Dan dalam sebulan itu, mereka belum pernah benar-benar bicara sebagai sepasang suami istri. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada makan malam penuh tawa, tidak ada pelukan hangat saat tidur malam. Tapi, tidak ada juga teriakan, tidak ada paksaan, tidak ada amarah. Yang ada hanya kehadiran. Pagi itu, Laila sedang mencuci piring ketika mendengar suara gesekan kursi di ruang mushola. Azhar tengah menyusun mushaf dan buku tafsir. Ia baru selesai mengajar anak-anak tahfidz di mushola sebelah. Laila membawa segelas teh hangat, meletakkannya di meja. Ini, katanya pelan. Azhar menoleh. Terima kasih. Ia menyesapnya. Laila memperhatikan ekspresinya. Kemasin ya? Tanyanya cepat, takut dikritik. Azhar menggeleng. Enggak, manisnya pas. Kayak yang bikin. Laila terdiam. Ia tak tahu harus tertawa atau gugup. Pujian sekecil itu sudah cukup untuk membuat dadanya hangat. Ia berbalik sebelum senyumnya terlihat. Hari-hari berikutnya, Laila mulai lebih terbuka. Ia duduk di ruang mushola saat Azhar mengaji. Awalnya hanya untuk menenangkan diri, tapi perlahan, ia mulai tertarik. Aku bisa nggak diajarin baca Quran dari awal? Tanyanya suatu malam. Azhar menutup mushaf. Tentu bisa. Mulai dari hijayah dulu ya. Laila mengangguk. Ia duduk bersila, berjarak aman darinya. Malam itu mereka belajar huruf demi huruf. Alif, B, Ata, Sa. Suara Laila masih ragu. Lidahnya belum terbiasa. Tapi di matanya ada cahaya kecil. Cahaya seseorang yang ingin pulang setelah terlalu lama tersesat. Setelah pelajaran selesai, Laila berkata lirih, aku malu. Usia segini masih belajar dari nol. Azhar tersenyum. Malu bukan saat belajar, tapi saat kita berhenti belajar. Suatu malam, listrik padam. Rumah gelap gulita. Hanya cahaya lilin di ruang tamu. Laila duduk memeluk lutut di dekat jendela. Hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Azhar datang membawa 2 gelas air. Ia duduk di lantai, tak jauh dari Laila. Hening menyelimuti mereka. Kenapa kamu mau nikah sama aku, Har? Tanya Laila akhirnya. Azhar menatap keluar jendela, melihat kilat di langit. Karena aku melihat diriku dulu di matamu. Seseorang yang berusaha, tapi capek. Dan aku tahu rasanya ditarik pelan-pelan ke arah terang. Laila menahan napas. Kamu gak jijik? Azhar menoleh. Kalau Allah tidak jijik menciptakan manusia dari tanah, kenapa aku harus jijik melihat seseorang yang sedang bertumbuh? Air mata Laila jatuh begitu saja. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Har, aku takut cinta ini bohong. Aku takut kamu hanya sabar sekarang, tapi nanti lelah. Azhar menjawab pelan. Aku nggak tahu ini cinta atau bukan,
Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka sholat berjamaah. Azhar sebagai imam. Laila berdiri di belakangnya. Saat sujud, Laila menangis diam-diam. Bukan karena dosa, tapi karena baru kali ini, ia merasa diterima. Bukan sebagai perempuan yang harus berubah agar dicintai, tapi sebagai manusia yang dicintai sambil belajar berubah. Matahari baru saja naik tinggi ketika suara bel pintu musola berbunyi. Azhar yang sedang menyapu halaman depan membuka pintu dan menemukan 3 orang pria berdiri di sana. Mereka adalah tokoh masyarakat lingkungan, Pak Hadi, Pak Wibowo, dan Ustadz Syamsul. "Assalamualaikum Azhar," sapa mereka dengan senyum kaku. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab Azhar sopan, meskipun hatinya sudah bisa menebak arah pembicaraan. Mereka duduk di ruang tamu, dan tanpa banyak basa-basi, Pak Hadi membuka suara. "Kami tidak ingin langsung menuduh, tapi kamu tahu Azhar, bahwa sebagai ustadz, kamu adalah panutan." Azhar mengangguk pelan. "Dan ketika kamu menikahi seorang wanita, dengan masa lalu seperti itu, banyak orang mulai resah," lanjut Ustadz Syamsul. "Beberapa wali santri menarik anaknya. Mereka takut anak-anak mereka terpapar pengaruh buruk." Azhar menahan napas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau tajam. Bukan karena dirinya dihina, tapi karena Laila, istrinya, yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Ia menatap ketiga pria itu dengan tenang. "Pengaruh buruk apa yang mereka maksud Ustadz? Istri saya sekarang sedang belajar mengaji, memasak untuk santri, dan menulis doa-doa di buku harian. Apakah itu yang buruk?" Pak Wibowo mencoba menengahi. "Kami tidak bilang dia tidak bisa berubah, tapi masyarakat, mereka susah menerima." Azhar diam sejenak, lalu menjawab lirih namun mantap. "Lalu apa gunanya saya berdakwah setiap hari, jika saya sendiri menyerah pada orang yang ingin berubah?" Ketiganya terdiam. Tak ada jawaban. Mereka berpamitan, meninggalkan ruangan dengan embusan angin yang terasa dingin. Di dapur, Laila mendengar semuanya. Ia berdiri mematung, tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Malamnya, Laila duduk di beranda, menatap langit. "Kamu harusnya ceraikan aku," katanya lirih saat Azhar duduk di sampingnya. "Mereka tidak akan diam, dan kamu bisa kehilangan segalanya." Azhar menatapnya. "Kalau aku ceraikan kamu, Lai, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dari mereka, diriku sendiri." Laila terisak. "Aku tidak kuat, Har. Aku merasa seperti batu yang semua orang lemparkan." "Kamu bukan batu, kamu bunga yang sedang tumbuh di tanah keras. Tapi lihat kamu sekarang, kamu masih berdiri." Beberapa hari kemudian, seorang ibu-ibu datang ke pesantren membawa putrinya. "Apa benar ini pesantren yang dipimpin Ustadz yang menikah dengan mantan pekerja malam itu?" tanyanya sinis. Laila kebetulan yang menyambut. Ia tersenyum lembut. "Benar Bu, dan saya orangnya." Ibu itu tampak terkejut. Laila melanjutkan, "Kalau ibu mencari tempat yang sempurna, mungkin ini bukan tempatnya. Tapi kalau ibu ingin anak ibu belajar bagaimana menerima, memberi ruang pada orang yang bertaubat dan tumbuh bersama, maka selamat datang." Di malam hari, Azhar menemukan Laila sedang menulis sesuatu di kertas kecil. "Apa itu?" tanyanya. Laila menyerahkan kertas itu. Tertulis satu kalimat, "Biarkan mereka menilai masa laluku. Aku sedang menulis masa depanku bersama Tuhan dan bersamamu." Azhar menatapnya lama, tak berkata apapun. Hanya senyuman yang dalam dan tenang mengembang di wajahnya. Pagi itu, pasar ramai seperti biasa.
Laila membawa tas belanja kain dan daftar sayur yang harus dibeli. Ia menyapa penjual-penjual dengan senyum kecil. Beberapa membalas ramah, tapi sebagian masih memandangnya dengan lirikan. Ia terbiasa. Hingga di tikungan lorong sempit, sebuah suara menghentikan langkahnya. Laila. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Suara itu, dalam, berat dan penuh ejekan, terasa seperti bisikan setan dari masa lalu. Ia menoleh. Di depannya berdiri Reza, pria yang dulu membawanya ke dunia malam. Pria yang pernah ia kira menyelamatkannya dari ayah tiri yang kejam, sebelum akhirnya menjualnya sebagai talent karaoke. Pria yang dulu mengajarinya berdandan, menari, menjilat harga diri demi selembar uang. Reza tersenyum sinis. Wajahnya masih sama, hanya lebih tua dan licik. "Kukira kamu sudah mati," katanya. "Ternyata kamu sekarang istri Ustadz?" Laila menggenggam tas belanjanya erat. "Aku gak punya urusan sama kamu, Reza. Pergi." Reza tertawa pendek. "Kamu pikir kamu bisa kabur? Bisa bersih? Dunia ini kecil, Lai. Aku punya foto-fotomu, video. Semua masih tersimpan rapi." Laila membeku. Reza mendekat. "Kamu cantik waktu pakai jilbab. Tapi aku lebih suka kamu waktu pakai gaun merah malam itu." Ingat? Air mata Laila menetes. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Pada dirinya, pada luka yang belum selesai, pada kenyataan bahwa masa lalu itu masih menggenggamnya erat. Malam itu, Laila tidak makan. Ia duduk di kamar mandi, memeluk lutut. Kepalanya tertunduk. Ia menatap wajahnya di cermin, dan lagi-lagi merasa seperti boneka rusak. Kenapa aku kira aku bisa jadi baru? Kenapa aku pikir aku pantas bahagia? Azhar menemukan Laila di lantai kamar mandi. Basah, lelah, hancur. "Reza," gumam Laila. "Dia datang, dia ancam buka semuanya. Dia bilang, dia simpan semua tentang aku. Semua." Azhar tidak bertanya, tidak minta penjelasan. Ia hanya mengangkat tubuh Laila perlahan, membawanya ke kamar, menyelimutinya. Malam itu, ia salat tahajud lama sekali. Esok paginya, Azhar menemui Reza. Mereka bertemu di warung kopi tua di ujung kota. "Reza, lepaskan dia," kata Azhar tegas. "Kau sudah cukup menghancurkannya." Reza mengangkat alis. "Loh Ustadz, sok pahlawan, mau beli harga diam saya?" "Enggak," jawab Azhar datar. "Aku cuma kasih tahu bahwa kalau kamu berani sentuh istriku lagi, secara hukum dan agama, aku punya hak untuk melindunginya. Aku gak akan diam." Reza tertawa meremehkan. Tapi Azhar berdiri tegak, mata tajam menatap matanya. "Laila sudah memaafkan kamu. Tapi kalau kamu berpikir Tuhan akan diam selamanya, kamu keliru." Reza tidak menjawab. Tapi setelah pertemuan itu, ia menghilang. Entah pergi, entah bersembunyi. Di rumah, Laila melihat Azhar duduk di musola. Ia datang dengan mata sembab. "Kamu gak tanya aku pernah tidur dengan berapa pria, Har?" ucapnya getir. Azhar menoleh pelan. "Kalau aku tanya itu, berarti aku tidak melihatmu hari ini. Aku hanya melihat masa lalu yang sudah kamu kubur." Laila menangis. Kali ini keras. Tubuhnya gemetar. "Aku takut kamu pergi, Har. Aku gak bisa hidup kalau kamu pun menyerah padaku." Azhar berdiri. Ia mendekat, meletakkan tangan di atas kepala Laila, seperti orang tua yang menenangkan anaknya. "Aku tidak menikahi kamu untuk pergi saat kamu jatuh. Aku menikahi kamu untuk duduk di sampingmu.
Saat dunia melempar batu, hujan turun sejak sore. Deras. Langit seperti sedang menangis bersama seseorang yang tak tahu lagi harus kemana pulang. Laila duduk di pinggir tempat tidur dengan tubuh menggigil. Di tangannya secarik kertas dan bolpoin. Ia telah menulis dan merobek 5 lembar sebelumnya. Tapi malam ini, ia harus menyelesaikannya. Ia tak sanggup lagi hidup dalam ketakutan, dalam rasa tak pantas, dalam bayang-bayang siapa dirinya dulu. Air matanya jatuh, menodai tulisan yang belum selesai. Azhar, aku minta maaf. Mungkin kamu akan lega jika aku pergi. Mungkin kamu akan bisa kembali jadi ustadz yang dihormati, tanpa bayangan istrimu yang kotor. Aku ingin kamu bahagia. Dan aku tahu, aku bukan jalannya. Tangannya gemetar. Ia melipat surat itu dan menyelipkannya di meja makan. Ia kemudian mengemasi tas kecil, hanya berisi beberapa baju, dompet dan mushaf kecil yang baru ia beli seminggu lalu. Pukul 11 malam, ia membuka pintu rumah perlahan. Suara hujan menyambutnya. Ia melangkah keluar tanpa tujuan. Azhar baru pulang dari musola setelah mengurus persiapan kajian akhir pekan. Rumah gelap, sepi, tapi anehnya ada hawa dingin yang menusuk. Ia menyalakan lampu. Matanya langsung tertuju pada secarik kertas di meja. Ia membaca. Dan dunianya berhenti. Malam itu, Azhar tidak tidur. Ia duduk di sajadah, bersujud lama, terlalu lama. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi dia sedang mencoba ya Rob. Jangan biarkan dia hancur saat sedang melangkah pulang kepadamu. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Sementara itu, Laila duduk di musala kecil terminal kota. Basah kuyup, matanya sembab. Di sebelahnya duduk seorang nenek penjajah kue, mengenakan sarung dan sweater tua. "Kamu kenapa, nak?" tanya si nenek. Laila tersenyum pahit. "Saya gagal. Saya kira saya bisa berubah, Bu. Tapi dunia terus bilang kalau saya cuman kotor. Kalau saya gak pantas." Nenek itu tersenyum. "Nak, kue ini tiap pagi saya goreng, kadang gosong, kadang asin, tapi tetap saya jual, karena saya tahu ada orang yang akan menghargai, walau itu cuma sisa." "Lalu?" "Nak, kamu bukan sisa, kamu bukan gagal, kamu cuma luka, dan luka itu sembuh pelan-pelan." Laila menangis. Ia bersujud di musala kecil itu. Untuk pertama kalinya, bukan karena dosa, tapi karena ia ingin hidup. Pukul 4 pagi dini hari, pintu rumah diketuk. Azhar membuka dengan mata merah, napas tercekat. Di depannya berdiri Laila, basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya kuat. "Aku pulang," katanya pelan. Azhar tidak bicara. Ia hanya menarik Laila ke dalam pelukan. Tak ada kata, tak ada tanya. Hanya debar dua dada yang saling bicara. "Jangan pergi lagi." Pagi harinya, Laila menuliskan sesuatu di dinding ruang tamu dengan spidol kecil. "Jika suatu hari aku ingin lari lagi, bacakan aku doa malam ini." Azhar mengangguk dan berkata lirih, "Jika kamu hilang 1000 kali, aku akan mencarimu 1001 kali." Bab 9. Surat dari masa lalu. Langit sore tampak kelabu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Di dalam rumah suasana senyap. Hanya suara pena yang menari di atas kertas, dan detak jam dinding yang seolah berdetak lebih lambat. Laila duduk di meja makan dengan mata yang tak lepas dari secarik kertas kosong di hadapannya. Sudah 2 jam ia di sana. Di sekelilingnya, lembaran-lembaran surat yang disobek, dibuang, ditulis ulang, dan dibuang lagi. Namun kali ini, ia menulis perlahan, dan tak berhenti.
Azhar, malam ini aku ingin jujur. Bukan karena kamu minta, tapi karena aku tahu kamu layak tahu siapa perempuan yang kau panggil istri. Tangannya gemetar, tapi ia terus menulis. Aku pernah dipukuli ayah tiriku sampai aku kehilangan pendengaran di telinga kiri selama 3 hari. Aku pernah lari dari rumah hanya dengan sandal jepit dan dompet kosong. Pernah tidur di musola, pernah jualan air mineral keliling, pernah ngemis di perempatan. Sampai akhirnya, Reza datang. Dan dunia berubah jadi lebih gelap. Malam pertamaku sebagai penghibur adalah malam aku mati. Bukan tubuhku, tapi jiwaku. Aku mati setiap kali harus tersenyum pada laki-laki yang menjilat tubuhku dengan tatapan penuh nafsu dan angkuh. Aku tertawa di luar, tapi dalam hatiku aku berdoa, Tuhan, ambil saja aku malam ini. Dan Tuhan tidak mengambilku, karena mungkin Dia tahu aku akan bertemu kamu. Air mata menetes di sudut matanya, namun ia tidak menghapusnya. Ia melanjutkan surat itu dengan napas tertahan. Aku tidak minta dimengerti, tapi aku ingin kamu tahu, Har. Aku tidak pernah berharap diselamatkan. Aku cuma ingin diberi kesempatan untuk berdiri sendiri. Ia melipat surat itu, menyelipkannya di dalam mushaf Azhar, di halaman yang semalam mereka pelajari bersama. Surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Pagi harinya, Azhar menemukan surat itu saat hendak mengulang hafalan. Ia membaca perlahan. Dan saat ia sampai di kalimat terakhir, matanya memerah. Bukan karena kaget, tapi karena hatinya ikut sakit. Malam harinya, ia menulis balasan. Laila, terima kasih sudah memberiku kehormatan untuk melihat sisi terdalam dari hatimu. Aku tahu, butuh keberanian besar untuk mengaku, bahkan pada diri sendiri. Dan kamu sudah melampaui itu. Aku tidak akan pernah tahu sakit mulai. Tapi aku ingin menjadi tempatmu sembuh. Bukan untuk menghapus lukamu, tapi untuk menjaganya agar tak terbuka lagi. Jika kamu pernah merasa mati, maka izinkan aku menjadi tangan yang menguburkan mayat masa lalumu. Dan mari kita lahir bersama, sebagai 2 orang baru. Surat itu ia selipkan di bantal Laila. Malam itu, Laila membacanya dalam diam. Cahaya lampu kamar temaram. Suaranya tercekat, tapi senyumnya, untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, muncul tanpa paksaan. Ia menoleh ke arah Azhar yang tengah membaca buku di sudut kamar. Terima kasih, bisiknya. Azhar menutup bukunya. Karena apa? Karena kamu tidak pergi setelah membaca siapa aku. Azhar mendekat, duduk di sampingnya. Kalau aku pergi, lalu siapa yang akan mencintai kamu dengan semua lukamu? Mentari pagi menyusup perlahan lewat sela tirai jendela. Rumah kecil itu terasa hangat, tapi bukan karena sinar matahari. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Napas Laila lebih tenang, langkah kakinya lebih mantap, dan senyumnya tak lagi dibentuk dari luka, tapi dari rasa pulih. Sudah 3 hari sejak Azhar membalas suratnya. Dan 3 hari itu, Laila habiskan untuk berpikir, menulis, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia mulai mengenali dirinya sendiri. Dan kini, ia bersiap. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menerima undangan dari seorang teman komunitas perempuan untuk menjadi pembicara di sebuah forum kecil bertajuk Perempuan yang Bertahan. Yakin mau ikut, Lai? Tanya Azhar sambil membantu menyetrika kerudung. Laila mengangguk. Aku harus, bukan untuk mereka, tapi untuk aku yang dulu, yang pernah ingin mati. Azhar menatapnya dengan senyum lembut, penuh bangga. Forum itu diadakan di aula kecil milik komunitas lokal.
Hanya ada sekitar 30 orang perempuan di dalam ruangan, duduk di kursi plastik dengan kipas angin yang berderit pelan di langit-langit. Saat nama Laila dipanggil, ia berdiri. Lututnya sempat goyah, tapi tatapan Azhar dari barisan paling belakang memberinya kekuatan. Ia berdiri di depan podium, mengambil napas, dan bicara. Saya bukan ustazah, saya bukan perempuan baik-baik seperti kalian, saya bukan siapa-siapa. Dulu saya, perempuan yang hidup dari senyum palsu dan gaun ketat di malam hari. Ruangan hening, tidak satu pun suara terdengar. Saya pernah dilihat seperti benda, pernah ditukar dengan uang, pernah dipaksa menyentuh dan disentuh, pernah dianggap tak layak dicintai, apalagi dimaafkan. Tapi suatu hari, ada seorang laki-laki yang tidak bertanya berapa harga saya, tapi bertanya, "Kamu mau pulang?" Beberapa hadirin mulai menunduk, ada yang mengusap mata. Saya pulang, dan saya tahu, pulang itu tidak mudah. Tapi jika saya bisa, perempuan yang sudah sangat kotor, maka kalian juga bisa. Tuhan tidak pernah muak menerima kita. Kita saja yang terlalu lama merasa tak pantas. Laila menutup dengan kutipan kecil. Kadang Tuhan tidak menurunkan malaikat dari langit untuk menyelamatkan kita. Kadang, Dia cukup kirimkan satu tangan manusia yang mau menggenggam tanpa menghakimi. Selesai. Tepuk tangan pecah, bukan karena kekaguman, tapi karena empati yang dalam. Laila turun dari podium dengan lutut bergetar, tapi langkah yang mantap. Di depan pintu, seorang gadis muda berjilbab biru menunggu. "Kak, aku juga dulu kerja di tempat karaoke," bisiknya. "Aku malu ikut acara ini, tapi habis dengar cerita kakak, aku pengen berhenti, aku pengen pulang." Laila memeluknya, erat, hangat. Malam harinya, Laila dan Azhar duduk di beranda. Bintang bersinar redup, angin dingin, tapi keheningan di antara mereka nyaman. "Har," kata Laila. "Ya, aku mau terus bicara ke perempuan lain, ke dunia, tentang apa yang aku alami, tentang yang kita lewati." Azhar menoleh lalu menjawab pelan, "Kalau itu bisa menyelamatkan satu jiwa, maka lakukan. Aku akan berdiri di belakangmu, apapun yang terjadi." Laila membuka akun media sosial pertamanya, lalu menuliskan bio sederhana. "Pernah tersesat, sedang belajar pulang, semoga Allah tidak lelah menunggu. Laila pulang." Laila telah kembali, bukan hanya ke rumah, tapi ke dalam dirinya sendiri. Dan kali ini, ia tak lagi berlari. Pagi itu udara terasa lebih ringan. Laila berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya dengan senyum yang tak lagi dipaksakan. Sudah 2 minggu sejak forum kecil itu, dan sejak saat itu, pesan-pesan mulai berdatangan ke akun media sosialnya. Pesan dari perempuan-perempuan asing, yang merasa seolah hidup Laila adalah cermin mereka. "Kak, aku pernah kerja di klub. Sekarang aku takut mulai hidup baru. Kakak kuat banget. Aku juga korban pelecehan. Tapi keluarga menyuruhku diam. Aku kira aku sendiri. Tapi ternyata enggak." Dan kini Laila siap melangkah lebih jauh. Bersama 2 temannya dari komunitas, ia membuka kelas kecil di rumah kontrakan kosong tak jauh dari pesantren. Ruang tamu dijadikan tempat duduk lesehan, dinding ditempeli kata-kata sederhana. "Kita tidak rusak, kita sedang dipulihkan." Minggu pertama, hanya 4 orang yang datang. Semua malu-malu, beberapa mengenakan masker. Ada yang tidak berani menyebutkan nama asli, tapi Laila menyambut mereka tanpa tanya, tanpa tatapan penilaian. Ia hanya berkata, "Di tempat ini, kita tidak diadili, kita didengar." Di rumah, Azhar mendukung penuh.
Ia mengurus mushola, membantu jaga anak-anak yang ibunya ikut kelas, bahkan menyumbang rak buku dan Al-Quran. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di dapur, Azhar berkata pelan, "Kalau dulu kamu tanya kenapa aku menikahi kamu, jawabannya mungkin baru sekarang aku tahu." Laila menoleh, menunggu kelanjutannya. "Karena kamu bukan cuma ingin sembuh, tapi kamu ingin sembuhkan orang lain." Laila menahan air mata. Ia tahu, tak banyak suami yang rela istrinya dilihat banyak orang. Tapi Azhar justru bangga melihat Laila berdiri di garis depan. Minggu kedua, ruang itu mulai penuh. 12 perempuan datang. Salah satunya membawa anak kecil. Yang lain datang sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Mereka belajar baca Quran dari awal, menulis surat untuk diri mereka sendiri, menangis bersama, tertawa bersama. Laila tidak berdiri sebagai guru. Ia duduk di tengah-tengah. Ia bicara, bukan dengan dalil, tapi dengan cerita. Tentang malam-malam gelap, tentang rasa jijik pada diri sendiri, tentang pertanyaan yang dulu selalu menyiksa. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukumku? Dan ia tutup dengan kalimat yang selalu membuat ruangan itu senyap. Tapi ternyata, Tuhan tidak menghukumku. Tuhan memberiku kesempatan. Dan kesempatan itu datang dalam bentuk lelaki bernama Azhar. Salah satu peserta, seorang janda muda bernama Mila, suatu hari memeluk Laila setelah kelas selesai. "Kalau bukan karena kelas ini, mungkin aku udah nyerah. Udah minum obat tidur itu semua." Laila memeluk balik, lebih erat. Mereka menangis bersama, di bawah langit sore yang mulai menguning. Laila yang duduk sendiri di ruang kelas kosong, seusai semua peserta pulang. Ia menatap langit-langit, lalu menunduk, berbisik sendiri. "Dulu aku kira aku cuma pecahan, tapi ternyata pecahan juga bisa jadi cermin untuk perempuan lain melihat harapan." Azhar datang membawakan teh hangat, duduk di sampingnya. Tak banyak bicara. Ia hanya menatap Laila dengan mata yang penuh syukur. Dan Laila tahu, jalan terang itu tidak mudah. Tapi ia tidak sendiri menempuhnya. Dalam hitungan minggu, akun Instagram @LailaPulang yang awalnya hanya berisi catatan harian kini diikuti ribuan orang. Postingannya sederhana. Foto kerudung yang jatuh saat ia menangis. Video pendek saat ia mengajar huruf hijayah kepada para mantan pekerja malam. Dan kutipan-kutipan dari isi hatinya sendiri. "Hijrah bukan tentang kamu tidak pernah berdosa, tapi tentang kamu tidak lagi mencintai dosa itu. Aku tidak malu dengan masa laluku, karena dari situ aku belajar bahwa cahaya yang paling kuat adalah yang lahir dari gelap paling pekat." Komentar pun membanjir. Banyak yang menyemangati, tapi tak sedikit pula yang mencaci. "Cocok logi, dosa nggak bisa dicuci pakai kerudung. Gaya sok bercerita, padahal masa lalu masih nempel. Pakai agama buat bersih-bersih nama, jijik." Laila membacanya malam-malam saat Azhar sudah tertidur. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, membiarkan setiap kata itu masuk, lalu dilepas. Suatu hari, sebuah surat elektronik masuk ke emailnya. Undangan dari sebuah kanal dakwah populer, jutaan subscriber. Mereka ingin Laila hadir sebagai narasumber untuk program bertema "Dari Gelap Menuju Cahaya." Laila membacanya berulang kali. Ia tidak percaya, tapi sekaligus takut. Malamnya, saat Azhar pulang dari kajian, Laila memperlihatkan email itu. Azhar membaca, lalu mengangguk. "Kamu mau?" tanyanya. "Aku nggak tahu, aku takut," jawab Laila jujur. "Takut mereka cuma mau eksploitasi masa lalu aku.
Takut kalau aku naik ke panggung itu, aku jatuh lagi. Azhar memegang tangannya. Le, kalau kamu naik dengan niat untuk menyembuhkan, maka kamu gak akan jatuh. Karena kamu berdiri bukan untuk pamer, tapi untuk menarik orang lain bangkit. Hari siaran langsung itu pun tiba. Laila datang dengan gamis sederhana, tidak memakai make up tebal, tidak ada stylist, tidak ada suara-suara palsu, hanya dirinya yang kini sudah berdamai dengan luka. Di atas panggung, pembawa acara membuka sesi. Saudari Laila, Anda pernah hidup dalam dunia malam, benar? Laila tersenyum. Ya, dulu saya adalah perempuan yang dijual dan menjual senyum. Tapi hari ini, saya hanya perempuan yang ingin hidup benar. Tanya jawab berlangsung hangat. Namun saat sesi pertanyaan penonton, seorang pria berdiri. Kalau suami Anda bukan ustadz, Anda pasti gak bisa begini. Ini semua karena posisi dia. Anda hanya menumpang suci. Ruangan sunyi. Kamera menyorot wajah Laila. Tapi ia tidak gentar. Ia menjawab, kalau saya menumpang, maka saya menumpang di cinta seseorang yang bersedia memungut puing. Tapi sisa puing itu, saya bangun sendiri jadi dinding. Dan sekarang saya tidak lagi menumpang. Saya berdiri. Ruangan hening, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa penonton perempuan tampak menangis. Laila diam-diam melihat ke kamera, seolah bicara pada ratusan ribu perempuan di luar sana yang tak bisa bicara. Kalian tidak sendiri, aku di sini, kita di sini, dan kita bisa pulang bersama. Malam harinya, akun @Laila pulang meledak. Tapi kali ini bukan karena kebencian. Ribuan komentar berisi, aku malu pernah menghakimi orang sepertimu. Kak, kamu mengubah hidupku. Aku bukan siapa-siapa, tapi malam ini, aku ingin mulai berubah. Laila menutup ponselnya, menangis lama. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, luka itu tak sia-sia. Laila dan Azhar duduk berdua di tangga mushola, memandangi langit malam. Laila menyandarkan kepala di bahu suaminya, lalu berkata pelan, dulu aku ingin mati karena malu. Sekarang, aku ingin hidup lama, supaya bisa buat lebih banyak perempuan bertahan. Azhar mencium ubun-ubunnya, tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati, ia tahu. Istrinya bukan lagi perempuan yang ia nikahi karena kasihan. Ia kini seorang pejuang. Dan dakwahnya adalah cermin dari luka yang disembuhkan oleh cinta. Azhar pingsan untuk pertama kalinya di atas sajadah saat mengimami sholat maghrib di mushola kecilnya. 1 detik ia berdiri, detik berikutnya tubuhnya roboh, disambut teriakan panik para santri. Laila datang beberapa menit kemudian, napasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Suaminya terbaring di lantai mushola dengan wajah pucat, dan keringat dingin membasahi dahi. Laila berjongkok, memeluk tubuhnya yang dingin sambil menangis. Har, bangun. Har, tolong bangun. Rumah sakit mengonfirmasi. Gagal ginjal stadium lanjut. Kedua ginjal Azhar rusak. Ia harus menjalani cuci darah atau transplantasi. Dan waktu tidak berpihak. Laila duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit malam itu. Lampu putih menyilaukan mata. Aroma disinfektan menusuk hidung. Tapi yang paling tajam adalah rasa takut. Rasa takut kehilangan satu-satunya orang yang pernah menerimanya tanpa syarat. Perawat keluar dari ruang ICU. Ibu Laila, pasien sadar, tapi masih sangat lemah. Hanya bisa 1 orang yang masuk. Laila mengangguk. Ia masuk. Azhar terbaring dengan selang infus dan wajah pucat seperti bulan tanpa cahaya. Maaf, gumamnya pelan. Untuk apa? Suara Laila parau. Karena aku gak bisa jagain kamu lebih lama lagi.
Air mata Laila jatuh deras. Ia menggenggam tangan Azhar erat. "Jangan bicara begitu. Kamu janji sama aku. Kita akan pulang bareng. Kita bangun rumah cahaya kita. Kamu belum selesai di dunia ini, Har." Azhar tersenyum lemah. "Kalau aku nggak ada, lanjutkan semua. Jangan berhenti. Jangan jadi perempuan yang pernah aku temui. Jadilah perempuan yang kamu sendiri akan kagumi." Beberapa hari kemudian, dokter menyatakan, transplantasi adalah satu-satunya harapan jangka panjang. Laila langsung mendaftarkan diri sebagai pendonor. Ia menandatangani formulir dengan tangan gemetar. Ia tahu risikonya, tapi ia tahu betul. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan Azhar. "Kalau kita cocok, izinkan aku yang beri hidupku buat kamu, Har," bisiknya malam itu di ruang rawat. 3 hari kemudian hasil pemeriksaan keluar. Kecocokan sempurna. Azhar menolak. "Lai, aku nggak mau kamu korbankan hidupmu." Tapi Laila membalas tegas. Untuk pertama kalinya dengan suara yang tidak bisa ditawar. "Dulu kamu selamatkan hidupku saat aku ingin mati. Sekarang giliran aku yang hidupkan kamu." Operasi dilakukan. Panik, sunyi, doa, tangis. Semua bercampur jadi satu. Dunia seolah berhenti berdetak selama beberapa jam. Dan akhirnya berhasil. Azhar selamat. Beberapa minggu setelah pemulihan, Azhar dan Laila duduk di taman rumah sakit. Laila masih lemah, Azhar masih pucat. Tapi di antara mereka, ada cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. "Dulu aku menikahi kamu karena aku pikir kamu butuh diselamatkan," kata Azhar pelan. Laila menoleh, tersenyum. "Tapi ternyata, kamulah yang menyelamatkanku." Mereka saling menggenggam tangan. Tak ada cincin. Tapi kehangatan itu cukup sebagai pengikat janji paling suci untuk terus hidup bersama. Laila yang berdiri di depan cermin, melihat bekas jahitan di pinggangnya. Tapi ia tidak melihat luka. Ia melihat bukti bahwa cinta, ketika tulus, tidak hanya menyembuhkan, tapi menghidupkan kembali. Sudah 2 bulan sejak transplantasi. Azhar mulai pulih. Wajahnya tak lagi sepucat dulu. Langkahnya mulai kuat, dan tawanya perlahan kembali. Laila pun berangsur sehat. Tapi luka operasinya bukan satu-satunya bekas yang ia rawat. Yang paling ia jaga adalah luka batin, yang tak lagi menyakitkan, tapi kini menjadi kekuatan. Satu sore, seorang jurnalis perempuan muda dari media Islam nasional datang ke pesantren kecil mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai pembaca setia akun @lailapulang. "Awalnya saya pikir kisah Kak Laila cuma dibuat-buat," katanya jujur. "Tapi setelah saya ikuti sejak awal, saya tahu ini kisah nyata, dan saya ingin menulisnya agar lebih banyak perempuan bisa kuat." Laila ragu. Azhar menatapnya dengan anggukan lembut. "Ini waktunya, Lai. Biar kisahmu bukan cuma untuk mereka yang kenal kamu, tapi juga untuk yang bahkan belum berani mengakui dirinya terluka." Seminggu kemudian, artikel itu naik ke laman utama. Pernikahan seorang ustadz dan mantan wanita malam. Kisah nyata yang mengubah wajah dakwah. Reaksi langsung meledak. Instagram Laila kebanjiran. Viral di X, dulu Twitter. YouTube dipenuhi cuplikan kisah mereka. Ada yang mengapresiasi, tapi tak sedikit pula yang tetap mencibir. Nggak semua aib harus dijadikan konten. Kenapa orang kayak dia malah dipuja? Jangan romantisasi dosa. Laila membaca semuanya. Tangannya dingin, matanya perih, tapi ia tidak gentar. Azhar menenangkannya. "Lai, kamu tidak sedang berdakwah ke mereka yang sudah punya masjid. Kamu sedang bicara ke hati mereka yang kehilangan arah kiblat." Suatu malam seorang pemuda datang ke pesantren. Wajahnya letih, bajunya lusuh. "Saya
Pacar saya kerja di klub, tapi saya tahu dia pengen berubah. Saya nggak tahu harus kemana. Tapi waktu saya baca kisah Mbak Laila, saya pikir, mungkin saya bisa belajar dari sini. Laila mengajaknya duduk, memberinya teh, lalu berkata, "Kalau kamu ingin menyelamatkan dia, pastikan dulu kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Jangan tarik dia keluar kalau kamu belum siap berdiri saat dia jatuh." Pemuda itu menangis. Ia berterima kasih dan pergi dengan langkah lebih tenang. Beberapa hari kemudian, sebuah lembaga filantropi ternama menghubungi Laila. Mereka ingin mendanai tempat rehabilitasi perempuan berbasis spiritual dan literasi yang akan dipimpin oleh Laila dan Azhar. Tempat itu akan diberi nama Rumah Cahaya. Air mata Laila jatuh saat membaca proposal kerjasama yang ditawarkan. Dulu, ia bahkan tak punya kamar untuk menangis. Kini, ia diberi kepercayaan untuk membangun rumah untuk perempuan-perempuan yang selama ini tidak diberi ruang untuk pulang. Hari peresmian Rumah Cahaya, Azhar berdiri di sampingnya, mengenakan baju koko putih bersih. Laila di sebelahnya, mengenakan gamis hijau lembut. Banyak tamu hadir, para tokoh agama, aktivis perempuan, bahkan jurnalis. Tapi yang paling menyentuh adalah barisan perempuan-perempuan senyap di belakang. Mereka yang dulu tak dianggap. Laila naik ke podium. Suaranya tenang, matanya berbinar. "Kami tidak membangun tempat suci, kami membangun tempat pulang. Kami tidak ingin perempuan-perempuan yang pernah jatuh terus dihukum oleh dunia. Karena kami percaya, dosa bisa besar, tapi rahmat Allah selalu lebih luas. Dan kami di sini untuk menjaga rahmat itu tetap hidup." Semua berdiri dan bertepuk tangan. Azhar menatap istrinya dengan mata yang berembun. Ia tahu, Laila tak hanya kembali, ia telah menyalakan terang bagi ribuan langkah yang nyaris padam. Bab ini ditutup dengan sebuah adegan sunyi. Malam itu setelah semua tamu pulang, Laila duduk di pojok Rumah Cahaya. Ia menatap tulisan di dinding yang baru digantung. Tempat ini bukan untuk perempuan suci, tapi untuk perempuan yang sedang belajar mencintai dirinya lagi. Azhar duduk di sampingnya. Ia menyentuh tangan Laila lalu berkata pelan, "Dulu aku menikahi kamu, karena aku percaya kamu bisa berubah. Tapi ternyata kamu juga mengubah dunia." Angin sore berhembus lembut menyapu pepohonan di sekitar Rumah Cahaya. Anak-anak kecil bermain di halaman. Seorang perempuan muda, dulu pernah tinggal di jalanan, kini sedang mengajari huruf hijayah kepada anak perempuan lain. Di beranda, tampak beberapa ibu sedang merajut sambil bercakap pelan. Dan di tengah semua itu, Laila duduk diam di sudut taman kecil. Tangannya menggenggam mushaf yang sampulnya mulai lusuh. Ia menatap halaman terakhir yang ia tandai dengan secarik kain biru, warna favorit Azhar. Sudah 6 bulan sejak Rumah Cahaya berdiri. Sudah puluhan perempuan tinggal, belajar dan sembuh di dalamnya. Tapi hari ini, tak seperti biasanya. Laila mengenakan gamis putih, wajahnya bersih, tapi ada semburat duka yang tak bisa disembunyikan. Karena hari ini tepat 1 tahun sejak Azhar pergi. Beberapa bulan setelah Rumah Cahaya diresmikan, kondisi Azhar memburuk. Tubuhnya melemah, organ tubuh lain mulai terganggu. Dokter berkata, tak banyak yang bisa dilakukan selain memperpanjang waktu dan merawatnya dengan cinta. Dan Laila melakukannya. Hari demi hari, makan disuapi, obat diantar, dada dipeluk saat sesak, bahkan tidur pun hanya dengan suara mesin oksigen yang terus berdengung. Suatu malam, Laila membaca Quran di samping ranjang. Azhar membuka matanya. Laila mendekat. "Kalau besok aku nggak bangun, jangan tangisi aku terlalu lama. Lanjutkan semua. Lanjutkan cahaya itu." Air mata Laila jatuh satu-satu. "Aku takut, Har." "Jangan takut. Kamu sudah jadi cahaya, bahkan ketika aku belum benar-benar padam." Malam itu Azhar wafat, dalam tidur, dengan senyum di wajahnya, dan tangan Laila masih menggenggam tangannya erat.
Hari ini Laila tidak menangis. Ia duduk di depan nisan sederhana, bertuliskan nama suaminya. Ditemani santri dan sahabat lama, ia membaca surah Yasin perlahan. Suaranya gemetar, tapi penuh keteguhan. Setelah itu, ia berdiri, menatap langit, lalu membacakan puisi yang dulu pernah ia tulis di malam pertama sebagai istri seorang ustadz. Aku bukan perempuan suci, tapi aku perempuan yang pernah remuk dan memutuskan untuk tidak hancur. Kau datang bukan dengan janji surgawi, tapi dengan tangan yang sabar menahan lukaku agar tak menganga lebih lebar. Kini kau pergi dengan tenang, dan aku tinggal, bukan dengan duka, tapi dengan tugas, meneruskan terangmu. Sore itu, Laila kembali ke rumah cahaya. Ia membuka kelas baru, menulis diri sendiri. Kelas untuk para perempuan yang pernah merasa tidak punya suara. Ia minta setiap peserta menuliskan satu kalimat yang mereka ingin Tuhan baca tentang mereka. Laila menuliskan miliknya, lalu membacakannya dengan suara bergetar. Aku bukan siapa-siapa ya Allah, tapi aku ingin kau tahu. Aku mencoba kembali dengan seluruh sisa kekuatan yang pernah hancur. Malam tiba. Rumah cahaya sudah sepi. Laila berdiri di beranda, mengenang suara tawa Azhar, suara lembutnya membaca Quran. Cara ia mengucap, terima kasih untuk hal sekecil apapun. Ia memeluk dirinya sendiri, dan tersenyum. Di matanya ada air bening, tapi bukan air mata kehilangan. Itu adalah kilau, dari cahaya yang tumbuh di tengah gelap.